Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm. Teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video-video kami. Bagi teman-teman para subscriber ataupun yang belum jadi subscriber. Teman-teman, pada video kali ini saya mau memberikan sedikit sedikit gambaran bagaimana caranya kalau teman-teman mau beternak kambing domba tidak akan pernah kekurangan pakan hijauannya sepanjang tahun. Nah, ini biasanya menjadi sebuah masalah pelik bagi teman-teman yang ada di daerah kering, yang jarang turun hujan. Nah, bagaimana sih solusinya? Nah, gini teman-teman, ini menurut saya adalah ketika masuk musim penghujan seperti ini ya, teman-teman maksimalkan dalam nanam tanaman pakan ternaknya. Kalau teman-teman ada di daerah yang kering, tanam jenis-jenis tanaman hijauan yang tahan kering. Misalnya, halo teman-teman semuanya, bagi teman-teman pemirsa channel YouTube 78 Farm yang membutuhkan perlengkapan peternakan dari mesin chopper, kandang, dan sebagainya, kami siap membantu. Bagi teman-teman yang butuh bibit pakan hijauan, baik itu bibit rumput ataupun bibit legum, kami menyediakan, bisa beli di tempat kami teman-teman. Bagi teman-teman yang butuh kambing domba, kami pun siap menyediakan. Dan layanan kami berikutnya adalah bagi teman-teman yang mau buka farm dengan skala besar, kami siap mendampingi dari nol. Jadi nanti ada pendampingan khusus yang lebih serius kepada teman-teman semua yang mau buka farm skala besar. Silahkan nanti ngontak kami di WA. WA-nya ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Tanam jenis-jenis tanaman hijauan yang tahan kering, misalnya indigo vera, terus gamal atau cleresidee, lamtoro, turi, sorghum, gama umami, pisang. Nah, ini cuman beberapa jenis tanaman yang tahan kering. Jadi ketika musim penghujan seperti ini, jangan malah bermalas-malasan teman-teman, tapi gunakan waktunya sebisa mungkin untuk nanam, karena masalahnya sudah pasti kok sepanjang ganti tahun kalau kemarau nggak punya pakan hijauan. Nah, sumber masalahnya sepele. Ketika hijauan teman-teman nggak nanam pakan. Nah, itu. Jadi ketika turun hujan, tanamlah sebanyak-banyaknya. Wah, nggak punya lahan mas, sewa. Saya semuanya sewa loh. Semuanya sewa, lahan-lahan itu. Nggak punya, yang milik sendiri itu nggak punya. Semua sewa. Nah, mumpung seperti ini silahkan alokasikan dana untuk sewa. Ya, sewa, beli bibit pakan, atau cari bibit singkong karet atau bibit kelor dan sebagainya. Mulai tanam. Nah, pokoknya ditarget. Artinya targetnya adalah ketika musim penghujan nanti berganti ke musim kemarau, teman-teman panen perdana untuk tanaman ramban-rambannya. Nah, kalau sampai musim penghujan berhenti, teman-teman sudah panen 2 kali aneka jenis rumputnya. Nah, itu solusi teman-teman. Nah, wah mas, tempat saya itu nggak subur segala macam. Nah, dah belikan pupuk kompos, belikan pupuk kandang, sebar. Habis disebar ke air hujan segala macam, tanam sebanyak-banyaknya. Itu kuncinya. Sedih teman-teman kalau masih dengar, oh sapi makan sapi, kambing makan kambing, domba makan domba di musim kemarau. Jadi domba 10 dijual 5 untuk beli pakan.
sapi 4 dijual 2 untuk ngasih pakan yang 2. Itu sering terjadi sampai sekarang. Nah, nanti kalau kemarau alasannya klasik, ternaknya tak kurangi mas, karena pakannya susah. Iya, ya susah, wong orang nanem pakan kok. Nah, nanem pakan aja, nanem pakan. Misalnya teman-teman punya kambing 20, jual 1, jual 2 untuk sewa lahan, beli bibit pakan, tanam gitu loh. Kalau nggak tanam, nanti aneh-aneh pasti. Mau fermentasi gedebok pisang, jerami padi, dedek bonge, lah toh. Orang no gisinya teman-teman, nggak ada gisinya. Yang ada gisinya apa? Tanaman-tanaman yang daunnya hijau-hijau, royo-royo, itu gisinya pol. Itu gisinya pol. Nah, rutin tanam. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang ada di daerah yang masih hijau, seger, nggak pernah ketemu kemarau, segala macam panjang, tanahnya pun masih oke. Jangan termanjakan alam teman-teman, ayo nanam. Jadi teman-teman yang di kondisi apapun lahannya, ayo nanam. Mumpung sedang penghujan, mumpung sedang turun hujan, gitu loh. Ini solusi, nggak ada solusi lain lah, nggak ada solusi lain. Lebih baik kita swasembada pakan hijauan, walaupun kita harus beli pakan tambahan. Teman-teman, nanam. Solusinya nanam, ya. Solusinya nanam. Ketika kita punya swasembada pakan hijauan, bahkan berlimpah, hijauannya bisa dijual. Hasilnya buat apa? Buat tambahan kita lah. Bisa buat beli pakan tambahan. Nah, gitu. Teman-teman mau ternak sapi, mau ternak kambing, mau ternak domba, kalau sudah swasembada pakan hijauan, maka ayam minimal kebutuhan pakan standar hidupnya ternak kita itu kita punya dan berkecukupan sepanjang tahun. Nah, itu teman-teman. Kalau nggak nanam, rekoso lah. Rekoso itu susah. Nanti ada aja masalahnya. Nah, ini pun juga jadi ketersediaan pakan hijauan inilah ternyata dari sekian puluh kelompok ternak yang datang sharing ke 78 Farm, ini yang jadi kendalanya ada di situ. Saudara-saudara kita peternak di kampung punya lahan, punya 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 meter, 1 hektar, 2 hektar, punya. Cumannya kalau penghujan mereka males nanam, pakan. Mereka termanjakan alam. Wah, ngapain nanam? Cari pakan aja gampang kok. Iya, gampang ketika penghujan, iya. Kalau kemarau sampean susah cari pakan. Nah, endingnya apa sih? Jumlah aset ternaknya ini nggak nambah. Lah kapan sugiye? Itu masalahnya sepele sekali. Nah, ketika saudara-saudara di kampung itu nggak nanem, ketika kemarau, akhirnya sapi makan sapi, kambing makan kambing, domba makan domba, asetnya nggak nambah, nggak suge-suge. Supaya asetnya bertambah bagaimana? Bertambah secara konsisten, tidak ngerepoti segala macam, nanem pakan. Dah teman-teman, ayo, saya pun masih cari lahan terus loh. Saya masih cari lahan sewa terus. Dapat 700 meter tak ambil, 300 meter tak ambil, 1000 meter tak ambil. Iya. Dan bukan lahan produktif ya. Lahan jelek. Yang saya dapatkan lahan jelek bekas tebu. Harus bongkar rumpun tebu segala macam. Wah, banyak ininya, perjuangannya banyak. Nah, kalau teman-teman punya lahan saat ini nggak keurus, lah itulah solusinya, ditanami pakan. Oke teman-teman, saya ajak teman-teman semua, ayo kita serempak nanam. Yang sudah punya tetap nanam, yang belum punya wajib lebih banyak nanamnya. Oke, kita harus wasembada pakan hijauan bersama-sama. Itulah salah satu kunci bagi saya, itulah salah satu kunci kita semua peternak kambing, domba, sapi bisa punya aset yang semakin bertambah tiap tahunnya.
Ketika aset bertambah tiap tahunnya, biasanya diikuti dengan level kemakmuran yang lebih naik. Oke, teman-teman, orang desa berkesempatan besar kok income-nya lebih besar daripada orang kota. Ayo teman-teman, kita bergerak bersama, nanam, jadi pejuang oksigen dunia. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.